Bapa, terima kasih. Kami percaya bahwa kekuatan firman akan membawa kami berubah. Karena tanpa firman kami nggak pernah bisa berubah. Supaya lewat firman kami belajar untuk terus mengenal isi hati Tuhan. Supaya kami masuk tahun 2026, kami tidak mau lagi hidup dalam ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kami mau hidup tertib bersama Tuhan. Kami mau melangkah bersama Tuhan. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata amin. Ya. Shalom semuanya, tetap semangat ya, tetap sukacita, tetap punya pengharapan. Nah, hari ini saya akan berkhotbah bagaimana kekuatan saat kita mengalah ya. Kadang banyak orang berkata mengalah itu bodoh, mengalah itu bego, mengalah itu jadi keset. Banyak hal yang ketika kita melakukan mengalah, iblis pasti tidak suka. Makanya kalau orang mengalah, pasti pikiran kita dipenuhi dengan kebodohan, ya, kebegoan, dan kita akan jadi keset. Tapi satu hal yuk kita belajar, ketika saya belajar untuk Tuhan ajar saya mengalah, ya ada ayat yang berbicara pada waktu saya berpikir untuk mengalah dan mengalah ya. Dan banyak orang berkata, mengalah itu sampai kapan Bu Eli? Saya berkata, ya mengalah itu nggak ada batasnya. Karena waktu saya juga bertanya sama Tuhan, Tuhan berkata orang mengalah itu nggak ada batas waktunya. Selama masih ada nafas, mengalah itu indah ya. Mengalah itu hal yang luar biasa di mata Tuhan. Karena waktu kita belajar dengan mengalah, kita belajar dengan mengampuni, senyatanya kita ini nanti punya nilai-nilai, kita itu akan menjadi nilai yang seperti emas di tangan Tuhan. Yuk kita baca ayatnya. Pada waktu saya mendapat ayat ini, saya belajar. Karena pada waktu itu Tuhan bilang gini, Eli kamu tiarap. Waktu kamu tiarap, kekuatan orang yang nyakiti kamu ini bukan menghadapi kekuatanmu lagi. Tapi waktu kamu tiarap, kamu sedang mengizinkan kekuatanku yang muncul. Tangkep ya. Jadi seringkali waktu kita disakiti, kita berusaha menghadapi dengan kekuatan kita. Sehingga kekuatan orang yang menyakiti kita, itu menghadapi kekuatan kita terus. Tangkep ya. Lama-lama kita capek. Lama-lama kita mulai panas hati, kita sakit hati, sehingga kita merasa tidak terima kenapa ini ya, sehingga kita makin menguras energi, makin menguras hati kita, makin sakit hatinya luar biasa. Kalau lihat musuh kita tidak kalah-kalah, kita yang kalah, malah kita yang sakit hati. Tapi waktu kita belajar untuk tiarap, Tuhan berbicara waktu engkau mengalah, senyatanya engkau sedang tiarap. Bukan berarti engkau jadi keset, bukan berarti engkau bego, bukan berarti engkau bodoh, tapi waktu engkau tiarap, engkau mengizinkan kekuatanku yang muncul. Sehingga sejak hari itu Tuhan berkata, waktu engkau tiarap, disitulah kekuatan Tuhan menghadapi kekuatan orang-orang yang menyakiti hidupmu. Makanya kita harus mengalah, kita harus punya kekuatan untuk mengalah, mengampuni. Nah, kita baca ayatnya di Bilangan 24 ayat 8 sampai 9. Bilangan 24 ayat 8 sampai 9 ya. Sini sudah malam, sebentar lampunya saya terangin dulu. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir, lihat ya. Allah adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Bangsa-bangsa yang menjadi lawannya akan ditelannya habis, dan tulang-tulang mereka akan dihancurkan dan ditembaknya tembus dengan panah-panahnya. Ia meniarap, lihat ya, dan merebahkan diri seperti singa jantan sebagai singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Meniarap, nah itu tadi ayatnya. Ternyata Tuhan mau kita meniarap seperti singa jantan, singa betina. Siapa yang berani
membangunkannya. Sampai di situ. Saudara, percayalah, waktu kita tiarap, kekuatan Tuhan itu maksimal. Makanya firman itu berkata, waktu kita meniarap, merebahkan diri sebagai singa jantan dan singa betina, siapa yang berani membangunkannya? Berarti kekuatan tiarap, ya saudara, tiarap itu berarti mengalah sudah. Hari-hari ini kekuatan waktu mengalah, nanti saya akan bahas 3 hal. Saudara dan saya mengalah itu sekali lagi bukan bodoh, bego, atau keset. Blow on juga bukan, tapi sekali lagi kekuatan meniarap itu akan memunculkan kekuatan Tuhan yang maksimal. Saudara percaya waktu kita tiarap, saudara, hari ini kita tidak berhak menghakimi, penghakiman, pembalasan, ya, semua itu haknya Tuhan. Penghakiman, pembalasan, penghukuman itu semua haknya Tuhan. Saudara dan saya tidak punya hak sama sekali, tapi bagian kita hanya disuruh meniarap, mengalah aja. Walaupun itu sakit, tapi kekuatan nanti yaitu Allah yang membawa kita keluar adalah seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Berarti waktu kita mengalah, waktu kita tiarap, kita tidak usah menghadapi omongan orang yang menyakiti, kita tidak usah menghadapi perbuatan orang yang menyakiti kita. Kita jangan pernah ya yang namanya tipis telinga, ya. Hari ini juga tidak bisa jaga hati, berarti kita belum tiarap. Kalau kita sudah tiarap, berarti kita bisa menjaga hati dalam segala kewaspadaan. Telinga kita juga akan kita tutup rapat-rapat, ya, budek sudah. Yang didengar hanya apa kata Tuhan. Kalau orang boleh menfitnah kita, boleh memaki-maki kita, kebun binatang sekalipun, saudara tidak perlu dengar. Tapi yang Tuhan dengar, yang perlu kita dengar hanya apa kata Tuhan, bahwa hidup kita berharga, mulia, dan aku sangat mengasihi. Saudara, waktu kita meniarap, percayalah kekuatan Tuhan sebagai lembu, tanduk kekuatan lembu hutan itu akan muncul maksimal. Selama kita tidak meniarap, kita tidak mau mengalah, maka kekuatan Tuhan itu terhalang dengan kekuatan kita. Tangkep ya, makanya lebih baik total ibu-ibu, bapak-bapak, siapapun yang lagi disakiti, baik itu ipar, mertua, anak, suami, istri, teman dekat. Hari ini jangan pakai perasaan kita terus yang menghadapi. Jangan pakai pikiran kita terus, jangan pakai kekuatan kita terus. Tapi alangkah baiknya semuanya tiarap. Kekuatan kita sudah tidak punya apa-apa, tidak bisa punya kekuatan, tidak usah bales. Tapi semuanya, hati juga sudah tiarap. Tuhan, aku mengampuni. Tuhan, aku sudah tidak mau panas hati, aku tidak mau menghadapi. Sekalipun dia maki-maki aku, kekuatan mulutku tidak akan membalas. Tapi kekuatan kita, seperti kemarin khotbah saya, kekuatan kasih itu hanya mengampuni, mendoakan, dan membalas yang baik atas yang jahat. Itu kekuatan yang perlu dibangkitkan. Makanya kita yang tiarap hari-hari ini disakiti, jangan pernah takut menghadapi kekuatan musuh. Senyatanya kita bukan keset, tapi kekuatan musuhmu lagi menghadapi kekuatan Tuhan yang maksimal. Nah, kenapa kita perlu tahu? Yang pertama yang saya akan bahas, kenapa kita hari ini tidak perlu takut. Bu, musuh saya itu Goliat, musuh saya itu orang kuat, Bu. Pesaing saya itu orangnya cantik, seksi. Sementara Bu, saya hidup hari ini seperti ini. Sekali lagi, ada 3 hal yang perlu kita terapkan waktu kita tiarap. Yang pertama, Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita. Tangkap ya. Saudara tiarap berarti Tuhan di pihak saudara. Ketika kita tiarap, kekuatan Tuhan ada di pihak saudara. Roma 8 ayat 37. Kita keluar lebih dari pemenang, ya. Makanya hari ini kita tidak perlu takut siapapun kita. Ketika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita. Yang kedua,
Tuhan bersama dengan kita. Maka percayalah kalau Tuhan bersama dengan kita, semuanya akan baik-baik saja. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Ya, kalau Tuhan di pihak kita tadi Roma 8 ayat 28 kalau nggak salah. Nah, hari ini kita percaya, saudara dan saya jangan pernah takut. Apapun yang terjadi, ya, Allah tetap ada di pihak saudara. Saudara tidak perlu takut menghadapi kekuatan musuh. Hari ini kekuatan Tuhan itu jauh lebih luar biasa. Yang pasti kekuatan kita tidak akan pernah dikalahkan pada waktu Tuhan itu bekerja. Makanya yang pertama, Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Tuhan bersama kita, semuanya akan baik-baik saja, ya. Yang ketiga yaitu Tuhan ada bersama. Nah, Tuhan ada bersama dengan kita. Yang ketiga yaitu Tuhan berperang buat kita. Makanya waktu kita tiarap, maka 3 hal yang akan Tuhan lakukan. Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Tuhan bersama kita, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan, maka semuanya akan baik-baik saja. Yang ketiga, Tuhan berperang buat kita, maka kita pasti menang. Nanti akan saya bahas 3 hal, singkat, padat, jelas. Saudara bisa praktekkan ini di masa yang makin jahat. Saudara lihat ya, kehidupan orang dunia hari-hari ini, termasuk juga banyak anak-anak Tuhan juga yang hari-hari ini sudah tidak bisa mengendalikan emosinya dengan baik. Kita cenderung untuk hidup bukan dalam perdamaian, sementara Tuhan itu mengajak di firman Tuhan, hendaklah kita semua hidup dalam berdamai dengan semua orang, ya. Itu ajakan, hendaklah semua orang hidup berdamai dengan semua orang. Itu berarti Tuhan mau di masa yang makin jahat, saudara jaga hidup damai. Suami istri damai, tidak boleh cekcok, tapi cocok. Semua komunitas apapun yang kita bangun, hendaklah setiap orang itu hidup berdamai dengan semua orang. Itu yang perlu kita kejar. Hari ini jangan sampai kita tidak lagi menghadapi musuh itu dengan kekuatan kita sendiri. Itu tidak boleh. Makanya lebih baik kita tiarap kekuatan mengalah. Itu 3 hal. Tuhan, kalau kita tiarap kekuatannya maksimal, katakan, Tuhan, Engkau berperang buat aku, siapa lawanku? Kalau Tuhan ada di pihak saudara, siapa lawan saudara? Saudara tidak perlu takut. Musuhmu mau hebat, musuhmu mau kuat, musuhmu mau luar biasa, tapi Tuhan yang di pihak saudara itu jauh lebih luar biasa. Siapa sih yang bisa menang atas hidup kita? Walaupun mungkin kenyataannya hari-hari ini mereka menang, hari-hari ini mereka gemuk, hari-hari ini mereka segar, tapi firman Tuhan itu tidak pernah salah. Tuhan di pihakku, siapa lawan kita? Tuhan bersama dengan kita, maka semuanya akan baik-baik saja. Tuhan berperang buat kita, kita pasti menang. 3 perkataan ini saya akan bahas singkat, padat, jelas. Yang pertama, kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Itu ada di Bilangan 24 ayat 8. Saudara percaya, nanti saya tunjukin bagaimana Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Bangsa yang menjadi lawannya akan ditelan habis. Saudara tahu, kalau Tuhan di pihak kita, musuhmu akan ditelan habis. Tulang-tulang mereka akan dihancurkan dan akan ditembaknya tembus dengan panah-panahnya. Berarti kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Musuh kita itu akan diapakan, saudara? Ditelan habis, dihancurkan, dan ditembak. Hari ini percayalah,
Tuhan itu punya panah-panah kok buat musuh-musuhmu. Tenang aja, ndak usah terpancing emosi. Walaupun engkau sudah ngampuni, engkau tetap disakiti. Tapi yakinlah waktu kita mengampuni, kekuatan mengalah itu luar biasa. Waktu kita mengalah, Tuhan itu berpihak kepada kita, maka musuh-musuh kita itu akan ditelan habis, dihancurkan, dan ditembak dengan panah-panah. Saudara percaya hari ini kekuatan kita mungkin sudah tidak bisa apa-apa, tapi bukan kekuatan Tuhan. Semua musuh-musuhmu akan ditelan habis. Panah-panahnya daripada Tuhan itu akan, mungkin hari ini engkau dipanah dengan musuhmu, ya, musuhmu yang punya hati busuk itu lagi memanah hidupmu. Hari ini engkau dikirimi panah-panah si api, si jahat dari orang-orang yang menfitnah hidupmu, menyakiti hidupmu, merusak rumah tanggamu, dan kelihatannya panah-panah itu berhasil. Engkau terlihat kalah, engkau terlihat terpuruk. Jangan pernah terpancing emosi. Tetap jadi orang yang tertib jaga hati, ya, tertib aja, tertib untuk menguasai emosi kita supaya kita hari-hari ini tetap mengalah, ya, kekuatan mengalah itu yang pertama. Dan kalau saudara baca di Mazmur 36 ayat 13, yuk kita baca Mazmur 36 ayat 13, yuk kita baca. Apa yang Tuhan lakukan kalau Tuhan yang ada di pihak kita? Saudara baca, lihat apa yang akan Tuhan lakukan kalau kita hari ini Tuhan ada di pihak kita. Yuk kita baca. Lihat orang-orang yang melakukan kejahatan atas hidupmu itu akan jatuh. Mereka akan dibanting dan tidak dapat bangun kembali. Ayat ini sudah berulang kali saya singgung. Saudara tahu, lihat orang-orang yang melakukan kejahatan waktu kita mengalah, tiarap, maka orang-orang ini menghadapi kekuatan Tuhan itu tadi ditelan habis, ya, dihancurkan, ditembak, ya, ditembak dengan panahnya Tuhan. Maka orang-orang yang melakukan kejahatan itu akan jatuh, dibanting, dan tidak dapat bangun kembali. Levelnya jelas, jatuh, tidak menyerah, masih kasih panah ke biji matanya Tuhan. Level yang berikutnya dibanting masih tidak menyerah menghadapi kekuatan Tuhan, masih jahat sama kita. Nanti suatu kali levelnya pasti tidak dapat bangun lagi, meninggal loh saudara. Makanya jangan pernah hari ini mendoakan musuh kita itu yang buruk-buruk, sudah doakan minta anugerah. Saudara percaya Tuhan itu tidak pernah tidak menggenapi firman-Nya. Orang berpikir ya sudahlah, jatuh masih bisa nyakiti. Waktu sudah sembuh, ada seorang ibu yang berkata, "Bu, waktu suami saya sakit kembali kepada saya merawat dia dengan segenap hati, Bu. Tapi apa yang terjadi, air apa itu isinya ketubah, ya, dibalas ketubah. Namanya kebaikan saya tulus rawat dia, dibalas dengan kejahatan. Setelah dia sembuh, Bu Eli, dia kembali sama wanita tobat itu, tidak memperdulikan saya kembali. Tidak lama kemudian, Bu Eli, bener kata Bu Eli, antibiotiknya diperbesar. Tidak lama kemudian suami saya sakit dan suami saya meninggal. Makanya hidup ini jangan main-main. Kalau sudah tiarap, ini yang musuhnya, ini kekuatan Tuhan, lembu tadi itu, lembu hutan itu tadi, kekuatan tanduk lembu hutan yang muncul yang maksimal. Nanti kalau sudah jatuh ndak tobat, dibanting ndak tobat, ndak bangun kembali, artinya meninggal. Saudara jangan pernah mempermainkan kekuatan Tuhan yang maksimal. Makanya kita kalau tiarap aja, karena upahmu besar nanti. Ya, kalau orang yang mengalah itu kekuatannya besar karena kekuatan Tuhan di pihak kita. Kita pasti menang, saudara. Tidak mungkin orang benar itu bisa dikalahkan. Kenapa? Karena Tuhan itu pasti menyertai orang yang benar. Khususnya ibu-ibu, bapak-bapak
yang hari ini sedang mempertahankan perkawinanmu, jangan takut. Ya, ada banyak orang membenarkan satu perkawinan yang dipertahankan, itu berarti dia mempertahankannya bersama dengan Tuhan. Tangkap ya. Kita percaya waktu kita berdiri di atas perkawinan karena kita mau mempertahankannya bersama Tuhan, berarti kekuatan Tuhan jalan tidak jelas. Apapun perkawinan dengan alasan apapun tidak bisa dipisahkan oleh kekuatan manusia. Walaupun dengan pembenaran bahwa istri saya seperti ini, suami saya seperti ini. Sekali lagi, setiap kesalahan itu bukan untuk diceraikan, tapi setiap kesalahan itu untuk diampuni. Kalau kita punya istri yang salah, kita ngampuni. Kalau kita punya suami yang salah, kita juga harus mengampuni, bukan diceraikan. Makanya banyak istri-istri yang konseling sama saya, dia bilang gini, Bu, suami saya itu cari kesalahan saya di masa lalu. Saya memang dulunya A, B, C, saya punya kesalahan. Saya cuman bilang, Bu, apapun kesalahan kita, Tuhan tidak pernah menuntut setiap pasangan kita untuk diceraikan. Setiap kesalahan di masa lalu untuk diampuni. Karena kita juga diampuni Tuhan dengan kesalahan kita. Kita kalau diceraikan berarti maut dong. Coba kalau Tuhan bilang gini, oke, kalau kamu menghakimi pasanganmu karena pasanganmu tidak layak, punya kesalahan dan kamu tidak bisa mengampuni, kamu menceraikan, berarti aku juga menceraikan kamu nanti. Bayangin kalau kita diceraikan dengan kasih karunia, berarti apa hasilnya? Kita juga akan mengalami upah dosa adalah maut kalau tidak ada pengampunan, saudara. Makanya hari ini yuk siapapun saudara, berjuanglah untuk perkawinanmu. Walaupun tidak mudah, karena Tuhan di pihak orang yang mempertahankan perkawinannya hanya sampai maut memisahkan. Nanti ada keturunan ilahi, nanti ada berkat ilahi, ada kesatuan ilahi. Ketika kesatuan ilahi dalam perkawinan terjadi, yang jelas ada keturunan ilahi dan berkat ilahi. Makanya bertahanlah untuk satu perkawinan. Jangan anggap enteng perkawinan, karena Ibrani 13 ayat 4 berkata, hendaklah kamu semua hormat terhadap perkawinan. Jangan pernah mengotori tempat tidur, karena pezina dan pesundal akan dihakimi Allah. Saya percaya pezina itu buat pria, pesundal itu buat wanita. Kalau sama-sama cerai hidup, hati-hati saudara. Ayat ini dalam artinya. Kalau sama-sama cerai hidup berani menikah, berarti pezina dan pesundal ini dua-dua membangun rumah tangga yang dihakimi Allah loh saudara. Saya waktu baca Ibrani 13 ayat 4, saya bilang, Tuhan, saya tidak akan pernah menyerah dengan perkawinan saya. Apapun yang terjadi, saya tetap akan bayar harga untuk mempertahankan perkawinan saya, supaya saya juga tidak jadi seorang pesundal yang dihakimi Allah, pezina. Saya tahu bahwa hari-hari ini yuk kita bertahan aja. Ibu-ibu, bapak-bapak, tiarap. Ya, tidak bisa mempertahankan perkawinan pakai hati terus, lama-lama kanker nanti. Pakai pikiran capek saudara, pakai kekuatan kita untuk membalas capek. Sudah mulai sekarang kekuatan kita mengalah itu tiarap. Waktu tiarap, Tuhan di pihak saudara, tenang aja. Musuh-musuhmu nanti yang akan ditembak dengan panah-panah, akan dihancurkan, ditelan, bahkan nanti musuhmu akan jatuh dibanting. Dan kalau level berikutnya itu firman Tuhan berkata tidak dapat bangun kembali. Hari ini siapa yang disakiti orang jahat di sekitar kita, saudara tetap mengampuni, tetap tiarap. Tidak usah, saudara difitnah, tidak usah balas fitnah. Saudara dicaci maki, tidak usah balas caci maki. Saudara hari ini dijahati seperti apapun, saudara tidak perlu membalas. Tangkap ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau Tuhan bersama-sama dengan saudara, maka semuanya akan aman-aman, baik-baik saja. Yang kedua, hari ini apa kuncinya? Keuntungannya kalau orang itu tiarap, berarti Tuhan bersama dengan saudara. Orang yang tiarap itu Tuhan di pihak saudara, Tuhan bersama saudara, dan Tuhan akan berperang buat saudara. Yohanes 15 ayat 7.
Kalau Tuhan bersama saudara, maka ini yang akan terjadi. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerima. Waktu kita tiarap, berarti kita sedang mengizinkan kekuatan Tuhan. Kita tinggal dalam kekuatan Tuhan dan firman itu tinggal di dalam kita. Makanya kita tiarap, kita mengalah, mengampuni, ya, kita izinkan kita tinggal dalam kekuatan Tuhan, Tuhan yang berdiri. Maka firman Yohanes 15 ayat 7, apa saja yang kamu minta, kamu akan menerimanya. Berarti kalau Tuhan bersama dengan saudara, semuanya pasti baik-baik. Karena apa yang kita minta, kita menerima. Enak ya, orang mengampuni, mengalah itu emas, saudara. Kekuatan orang mengalah itu emas. Mengalah itu bukan bego, bukan bodoh, bukan blow on, bukan jadi keset, tapi mengalah itu emas. Yang kedua, orang yang hari ini mengalah bersama dengan Tuhan, percayalah, Pengkhotbah 3 ayat 11 akan digenapi. Segala sesuatu pasti akan dibuat indah. Bahkan orang yang mengalah hari ini karena mengizinkan Tuhan, firman Tuhan tinggal dalam hidup kita dan kita mengizinkan Tuhan yang bertindak, maka percayalah, orang yang mengalah perjalanan hidupnya, Yosua 1 ayat 8, pasti akan berhasil dan beruntung. Saudara percaya, waktu kita tiarap, kita itu sedang melakukan firman. Kita tiarap itu kita sedang mengizinkan kekuatan Tuhan. Dan firman itu pasti digenapi. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerima. Bahkan segala sesuatu, kalau kita bersama dengan Tuhan, segala sesuatu akan indah pada waktunya. Bahkan perjalanan hidup kita, kalau kita jalani bersama-sama, Bu Eli disakiti tidak apa-apa. Jalani disakiti 10 tahun kan bersama Tuhan, kecuali kita menjalani bersama hantu, nah itu tidak boleh. Selama 10 tahun kalau hidupmu tetap setia, jadi istri setia, tertib, tidak selingkuh juga, tidak balas selingkuh, jadi suami juga tidak balas selingkuh, engkau tetap setia. Hari ini engkau juga dicaci maki, engkau tidak balas caci maki, engkau sedang berjalan bersama-sama dengan Tuhan, semuanya akan baik-baik. Apa yang kamu kehendaki, kamu akan menerima. Dalam perjalanannya akan dibuat indah pada waktunya. Perjalanan hidupmu akan berhasil dan beruntung. Kira-kira keuntungan kita tiarap itu emas, tidak jelas. Kekuatan dalam mengalah itu luar biasa, saudara. Hari ini jangan pernah takut ya, buat istri-istri yang lagi berjuang dalam rumah tangga, suami-suami tetap bertahan, berjalan bersama Tuhan. Pasti semuanya baik-baik. Saudara, hari ini tetap izinkan Tuhan di pihak saudara. Siapa yang jadi lawan saudara? Musuhmu pasti ditelan habis, dihancurkan, bahkan ditembak dengan panah-panah. Panahnya Tuhan, bukan panahnya kita. Kalau panahnya kita, nanti kita juga akan dituntut penghakiman sama Tuhan. Tapi kalau panahnya Tuhan yang menghadapi musuh, engkau tidak punya panah. Sering kali kita pakai panah kita, ya, kita dicaci maki, kita balas caci maki, itu panah kita. Kita difitnah, kita balas juga dengan fitnah, itu panah kita. Tapi biarkan panahnya Tuhan sendiri yang mengalahkan musuh kita. Kita tidak perlu ambil pembenaran. Bu, saya difitnah habis-habisan sama rekan kerja saya. Saudara tidak perlu hari ini membalas dengan panah. Saudara lebih baik doakan musuh, tetap mengampuni, ya. Saudara tetap balas yang baik atas yang jahat. Itu lebih berkenan di hadapan Tuhan. Apalagi tahun depan masuk masa kesusahan besar. Saudara pingin menerima apa yang saudara minta, kehendaki, saudara menerima. Perjalanan hidupmu akan terlihat indah, berhasil, beruntung. Lakukan hal yang paling penting, salah satu jaga hati, yaitu saudara meniarap, ya, tiarap aja. Mengalah itu kekuatan pada saat kita mengalah yang terakhir. Tuhan berperang buat kita, maka kita pasti menang. Kita percaya bahwa kekuatan orang yang hari ini Tuhan berperang buat kita. Kenapa? Karena hari ini yakin kalau Tuhan berperang, Tuhan itu sanggup membuka jalan saat tiada jalan. Saudara jangan takut.
Mungkin hari ini saudara kelihatan rumah tanggamu hancur, nama baikmu dirusak sama musuh, tapi izinkan Tuhan yang berperang, kita pasti menang. Saudara percaya kalau Tuhan yang berperang, maka Tuhan yang akan membela, yang memperjuangkan perkara kita. Tuhan itu juga sebagai hakim yang adil. Sekali lagi, kalau Tuhan yang berperang, maka Tuhan yang membela, Tuhan yang memperjuangkan perkara kita, dan Tuhan sebagai hakim yang memberi keadilan. Saudara tidak usah takut. Kalau Tuhan yang berperang, tenang aja. Semua perkara perselingkuhan suamimu, perselingkuhan istrimu, fitnah teman baikmu, ya, yang nusuk hidupmu dari belakang, itu bukan perkara kita lagi. Perkaranya Tuhan yang berperang. Karena itu Tuhan yang akan berperkara, Tuhan yang akan memperjuangkan perkara kita. Tuhan pembela, Tuhan yang memperjuangkan perkara kita. Dan Tuhan adalah hakim yang adil. Saudara tidak usah takut. Hari ini kita punya hakim yang adil yang sedang berperang buat saudara. Artinya sudah serahkan semua perkara fitnah, perkara perselingkuhanmu. Kan kita punya hakim yang adil. Biar Tuhan yang bertindak, Tuhan yang memperjuangkan perkara kita, dan Tuhan pembela. Tangkap ya, 3 hal ini akan kita bawa. Saudara serahkan sudah. Saudara lagi difitnah orang, lagi dibawa kabur uangmu, lagi ditusuk hidupmu dari belakang, nama baikmu lagi dihancurin sama rekan kerja. Saudara serahkan. Ibaratnya Tuhan berdiri hari ini, engkau tiarap aja. Saudara, kan kita kalau ada kasus dalam satu masalah, kan kita juga punya lawyer, ya kan? Nah, kita serahkan aja. Lawyer kita bukan manusia, tapi lawyer kita adalah Tuhan, hakim yang adil. Serahkan sudah, ya. Jadi saudara tiarap, saudara bilang, ini Tuhan, aku difitnah. Aku sudah serahkan engkau sebagai hakim yang adil dalam hidupku untuk bertindak. Artinya Tuhan yang akan Tuhan yang akan bertindak hari ini, memperjuangkan perkara kita, ya. Tuhan yang akan hari ini berperang buat saudara, itu bukan Tuhan yang biasa-biasa. Sudah, semua perkara itu miliknya Tuhan. Saudara percaya Tuhan yang bela nanti, Tuhan yang bertindak, Tuhan yang memperjuangkan perkara saudara, Tuhan yang pembela sebagai hakim yang adil. Berarti kemenangan pasti terjadi. Kalau Tuhan jadi hakim yang adil, itu berperang buat saudara, tidak mungkin saudara kalah. Namanya Tuhan. Hari ini tidak ada kekuatan manusia yang bisa mengalahkan kekuatan Tuhan. Makanya 3 hal, saudara, hari ini kekuatan dalam mengalah. Tiarap aja, siapa singa betina, siapa singa jantan. Baik saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang lagi ngalami proses hari ini, disakiti, dirugikan, dikhianati, tetaplah tiarap, ya. Dengan kekuatan tiarap, maka kekuatan Tuhan yang akan muncul. Selamat berjuang menghadapi semua ini, ya. Saudara ndak usah berjuangnya gimana, ndak usah. Berjuangnya tetap jaga hati. Itu perjuangan kita. Selebihnya itu urusan Tuhan. Saudara jangan lagi terpancing emosi. Tertib jaga hati, tertib jaga emosi. Jangan sampai dengan keadaan yang menyakitkan saudara ikut marah. Nanti saudara tidak lulus ujian hati. Tuhan lihat hati tidak lulus. Tapi tetap berjuang. Berjuangnya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ akan terpancar kehidupan. Karena di tahun-tahun depan kita tidak akan tahu bentuk sakit hati apa ujiannya, ya. Bisa loh, nggak mungkin iblis pakai orang yang jauh-jauh. Pasti orang yang terdekat yang dipakai iblis untuk menguji hati kita, memancing emosi kita. Dan itu Tuhan izinkan supaya hatimu makin dimurnikan. Karena tahun depan apapun terjadi, Tuhan melihat hati. Makanya selamat berjuang, bukan
bukan membela diri kita dengan kekuatan kita, justru harus tiarap, tapi selamat berjuang menjaga hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah akan terpancar kehidupan. Selamat memancarkan kehidupan Kristus. Saudara ndak usah takut ya, katakan, Tuhan, aku mau tiarap mulai hari ini. Tuhan di pihakku, siapa lawanku? Tuhan yang akan menghancurkan kekuatan musuh, Tuhan yang akan menelan dan menembakkan panah-panahnya sendiri. Ya, musuhmu pasti jatuh, dibanting, tidak bangun kembali. Minta anugerah. Jangan sampai kita punya hati tega ya. Tuhan, dan cepat Tuhan, orang yakiti hati saya, Tuhan cepat setruk, tidak boleh itu. Saudara tetap punya hati, jaga hati. Yang kedua, katakan, Tuhan bersama ada di dalam hidupku, bersama dengan aku, maka hari ini semuanya akan baik-baik saja. Jangan takut, apa saja yang kamu minta, kita akan menerima. Perjalanan hidupmu akan indah, berhasil, dan beruntung. Kalau kita menjalani disakiti bersama Tuhan, percayalah, Tuhan itu tetap ada membela hidupmu, bahkan bonusnya dikasih. Nah, kalau kamu jalani disakiti bersama dengan aku, kamu tinggal di dalam aku dan kau melakukan firman, hari ini percayalah, apa yang kamu doakan kamu akan menerima, bahkan hidupmu akan terlihat pada akhirnya indah pada waktunya, bahkan perjalanan hidupmu pasti berhasil dan beruntung. Izinkan Tuhan berperang buat kita, maka kita pasti menang. Pastikan hari ini Tuhan bertindak, Tuhan memperjuangkan perkara saudara, dan Tuhan pembela sebagai hakim yang adil. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Tetap hari ini jaga hati. Siapa yang lagi disakiti segera berdamai. Tuhan tidak mau tahan-tahan lagi. Kalau firman Tuhan berkata, hendaklah kamu hidup berdamai dengan semua orang. Jangan pernah tahan-tahan perdamaian, apalagi akhir tahun. Bonus akhir tahun itu banyak saudara. Yang bisa jaga hati pasti dapat bonus, tapi yang gak bisa jaga hati gak akan dapat bonus kerajaan surga, karena Tuhan melihat hati. Kalau saudara ingin menikmati bonus akhir tahun yang Tuhan sudah sediakan, maka pulihkan hatimu. Siapa yang lagi sakit hati, cepat buang. Saya kalau sekarang praktek saudara, kalau saya lagi marah, saya cepat ambil langkah profetik, saya ambil hati yang mengampuni, mengasihi cepat. Kalau hati saya lagi jengkel, saya langsung ambil hati yang penuh belas kasihan. Saya bilang, Tuhan, hati yang penuh belas kasihan, tidak mau jengkel lagi. Kalau hati saya lagi terluka, saya langsung ambil hati saya. Saya bilang, kembalikan hati saya, hati yang penuh kasih, bukan penuh luka. Saya enggak mau lagi. Saya berkata, cepet-cepet. Saya begitu hati saya terluka, saya langsung ambil hati saya, hati yang penuh kasih, bukan penuh luka. Waktu jengkel, saya marah, saya bilang, Tuhan, saya hati yang sabar. Nah, itu dilakukan ya. Saudara, cepat kembalikan posisi hatimu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jangan biarkan hatimu hari ini tidak dijaga. Cepat kembalikan posisi hati sesuai dengan hati yang Tuhan mau. Jadi tiarap semuanya ya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Saya juga doakan buat bonus di akhir tahun. Siapa yang sudah mendengar khotbah tentang hati, kekuatan dalam mengalah, yuk mengalah aja. Tiarap semuanya, tiarap, supaya waktu tiarap kekuatan Tuhan akan maksimal muncul. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan menjelang berapa hari lagi kami meninggalkan tahun 2025. Kami percaya Tuhan, hari ini bonus akhir tahun itu akan melimpah dalam kehidupan orang-orang yang mau menjaga hatinya. Biar Tuhan yang mencurahkan. Kami bersyukur Tuhan, kami mau mengalah, kami mau tiarap, biar kekuatan-Mu yang muncul untuk membela kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Bapa, biar kami terima berkat akhir tahun, berkat bonus akhir tahun dalam nama Tuhan Yesus. Setiap tangan-tangan yang mau mengampuni, tangan-tangan hari ini yang hatinya sudah dibersihkan dari kepahitan, marah, dendam, sakit hati, kecewa, Tuhan sudah hari ini melepaskan
bonus-bonusnya secara luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Saudara, kalau saudara punya sakit hati dengan siapa, hari ini katakan, Tuhan, aku mengampuni si A, aku mengampuni si B, aku mengampuni si C. Sebut nama-nama orang itu, sebut nama orang itu, supaya iblis dipermalukan. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpuji namamu Bapak. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami, terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati.